Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar hari ini? Saya berharap ya teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia tentunya. Kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik, dalam pertemuan kuliah kita yang pertama ini sebenarnya saya berharap banget ya untuk bertemu dan tatap muka bersama teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman semuanya kan ini semester 1. Jadi kayaknya lebih seru itu kan kalau kita bertatap muka, kita lebih leluasa kita berbincang-bincangnya itu kan. Tapi apalah daya ya. Kondisi COVID-19 ini kan semakin meningkat terutama di Kabupaten Lebak. Makanya per 1 Oktober ini di Kabupaten Lebak diterapkan PSBB. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pokok materi kita ya, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu atau saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Ya, nama saya Muhammad Yusuf, SH MHMM ya. SH saya dapat pada perguruan tinggi swasta di Universitas Pamulang. Saya masuk kuliah itu sejak tahun 2012, kemudian alhamdulillah 2016 saya sudah selesai menyelesaikan kuliah saya yang pertama ya, yang S1 Ilmu Hukum ini. Kemudian pada tahun yang sama saya langsung melanjutkan ke jenjang S2 di perguruan tinggi yang sama ya. Alhamdulillah 2018 awal 2019 saya sudah selesai melaksanakan ya atau menyelesaikan kuliah saya yang S2 Magister Hukum ini. Nah, kemudian saya 2017 itu ya jadi saya double gitu kan. Saya kuliah lagi pada perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha di Ciputat ya. Jadi lokasinya antar Ciputat dengan Pamulang itu tidak jauh gitu kan. Itu saya mengambil S2 manajemen. Alhamdulillah pada 2020 ini ya sudah selesai juga gitu kan yang S2 manajemen. Nah, sekarang juga saya sebetulnya masih mahasiswa. Jadi seperti teman-teman ya, saya ngambil ilmu sosial dan ilmu politik pada Universitas Terbuka. Saya sekarang baru semester 3 ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya, dan saya ucapkan selamat berproses ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesemangatan gitu loh dalam menuntut ilmu di kampus tercinta ini ya. Ya baik, kita langsung saja kepada materi ya. Sebetulnya materi kita ini terkait masalah hukum pidana ya. Tetapi sebelum masuk kepada hukum pidana, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu ya terkait masalah ilmu hukum. Hukum, kalau kita berbicara hukum, sebetulnya masyarakat atau bahkan anak-anak kecil pun sudah tahu sepertinya ya, dengan kata-kata hukum ini sudah tak asing lagi gitu loh di telinga masyarakat. Kalau misalkan saya sedang bertatap muka kepada teman-teman semuanya, saya akan tanya satu persatu nih. Pendapat saudara itu apa sih terkait masalah hukum gitu kan? Apa hukum menurut si A si B itu kan, atau bagaimana ilmu hukum menurut A si B? Saya karena begini, sampai saat ini pun ya tidak ada itu yang mendefinisikan terkait masalah hukum ya. Hukum itu apa, ilmu hukum itu apa, tidak ada. Tapi sampai saat ini itu hanya pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Termasuk misalkan teman-teman berpendapat loh, ini hukum ini menurut saya ini seperti ini. Dan itu boleh. Karena sampai saat ini yang tadi saya katakan tidak ada yang menurut pengertian hukum itu kan, tidak ada. Jadi hanya ada menurut pendapat aja itu kan. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa hukum itu adalah sebuah kaidah atau norma ya yang ada di masyarakat, baik itu tertulis atau tidak tertulis, yang mengandung larangan-larangan serta sanksi-sanksi, dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Nah, sekarang kita hukum itu terbagi-bagi ya. Maka kita lihat dari sumbernya, ada bentuknya, tempat berlakunya, kemudian waktu berlakunya. Nih materinya saya print ya nanti karena kan kita ada PowerPoint-nya juga, nanti saya akan sampaikan
di grup akan kita kirim ya terkait materi-materinya. Sekarang saya sampaikan terlebih dahulu aja, oke? Nah, sehukum itu kan terbagi-bagi ya. Ada kalau kita lihat dari sumbernya, ada bentuknya juga, ada tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, bagaimana sifatnya, bagaimana wujudnya seperti apa, kemudian isinya bagaimana. Nah, kita mulai saja terkait masalah hukum. Ini pengantar ya, kita belum masuk kepada hukum pidana. Nah, kita sekarang masuk kepada hukum dilihat dari sumbernya. Nah, sumbernya itu ada undang-undang, ada hukum adat atau kebiasaan, ada traktat, jurisprudensi, kemudian ada doktrin. Nah, kalau kita lihat undang-undang ini, undang-undang itu semua bentuk peraturan perundang-undangan ya yang ada dalam suatu negara. Karena sekarang banyak sekali peraturan perundang-undangan ya, itu sumber hukumnya. Kemudian kita lihat dari sumber kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kemudian perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian diterima oleh masyarakat luas. Dan sifatnya itu udah wajib gitu ya untuk dilaksanakan setiap setahun. Nah itu makanya kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Atau kita bisa katakan bahwa kebiasaan tersebut adalah masuk kepada hukum adat. Nah, banyak sekali kan daerah-daerah kita. Misalkan ada di kampung mana yang setiap tahunnya merayakan seren tahun bahasa anak itu kan. Nah itu termasuk kebiasaan yang terulang-ulang setiap tahun gitu kan, masuk kepada kebiasaan yang kedua. Nah kemudian ini ada traktat ya. Nah, traktat ini adalah perjanjian antar dua negara atau lebih ya yang mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara. Ini traktat ya, misalkan antara Indonesia dengan Malaysia atau misalkan dengan negara-negara lain untuk mengadakan perjanjian. Nah, kemudian kita masih dalam sumbernya ya, kita ada jurisprudensi. Nah, ini jurisprudensi ini kemudian jurisprudensi itu ya keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Jadi keputusan yang terdahulu, misalkan ada perkara lagi nih tahun sekarang karena belum ada aturannya gitu kan, maka boleh putusan yang terdahulu itu menjadikan sumber atau dasar oleh hakim dalam menentukan suatu keputusan. Kemudian kita lanjut ke bagian 5 ya, ke nomor 5. Sumber hukum yang kelima ini terkait masalah doktrin. Nah, doktrin ini pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dalam mengambil keputusan bagi hakim. Ya, jadi biasanya kita kalau dalam suatu permasalahan atau dalam suatu perkara itu kan ada saksi ahli juga. Nah itu untuk membantu untuk menerangkan suatu perkara. Kemudian makanya dibutuhkan juga doktrin pendapat hukum ya, pendapat para ahli yang di bidang sesuai dengan bidangnya. Nah kemudian kita sumbernya itu tadi ya ada 5, yang satu undang-undang, ada kebiasaan atau hukum adat, kemudian ada traktat, jurisprudensi, sama ada doktrin. Kemudian kita masuk kepada bentuknya. Nah bentuknya ini ya tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu seperti apa sih? Kalau misalkan di ruangan ini ya kantor Acep Saifuddin and Partner dilarang merokok, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Nah, kalau misalkan ya lagi tatap muka ini kita ya, saya boleh bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah tulisan tersebut apakah termasuk hukum tertulis atau tidak tertulis? Nah nanti teman-teman tolong pelajari ya. Nanti kalau misalkan mudah-mudahan wabahnya cepat hilang, jadi kita nanti bisa bertatap muka biar lebih seru kita kan kuliahnya. Nah tertulis ini adalah suatu peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ya, misalkan undang-undang itu kan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian tidak tertulis. Nah tidak tertulis sebaliknya, jadi suatu peraturan yang tidak dibuat oleh suatu pejabat yang berwenang. Seperti tadi, berarti ketika di kantor hukum Acep Saifuddin dilarang merokok, jika dikenakan maka jika merokok maka akan dikenakan sanksi. Nah saya tanya, apakah itu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak? Terus teman-teman saya sudah paham ya bahwa aturan tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, tapi kebijakan dari pimpinan kantor, dan itu termasuk tidak tertulis ya.
Nah, sekarang kita masuk kepada tempat berlakunya. Tempat berlakunya itu ada nasional, ada internasional ya. Saya rasa teman-teman juga sudah paham ini mah ya. Terkait masih nanti bisa cari lagi lah referensi-referensi yang lain. Kemudian waktu berlakunya. Nah, waktu berlakunya itu ada yang namanya ius constitutum, ada ius constituendum. Ius constitutum ini ada hukum positif. Apakah hukum positif itu? Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Misalkan undang-undang gitu kan tentang ITE atau undang-undang tentang apa yang diberlaku saat ini. Itu adalah hukum positif kita, hukum yang berlaku saat ini. Kemudian ius constituendum, apa itu ius constituendum? Nah, ius constituendum itu adalah hukum yang dicita-citakan. Saya berikan contoh, misalkan undang-undang ITE. Undang-undang ITE kan lahir tahun 2008, kemudian sekarang sudah direvisi pada tahun 2016. Setelah hukum positif 2019 nomor 19 tahun 2016 ini tentang ITE ya. Kemudian pada 2021 atau 2020 ya saat ini undang-undang ITE ini sudah tidak lagi relevan gitu kan dengan keadaan masyarakat. Nah, maka itu nanti hukum yang diciptakan, maka ada revisi di kemudian atau di tahun kedepannya. Makanya itu yang dimaksud dengan ius constituendum ya, hukum yang dicita-citakan gitu loh. Kalau memang sudah tidak relevan lagi, maka harus adakan perubahan atau revisi itu kan. Jadi yang tadi ius constitutum ya hukum positif, hukum yang berlaku saat ini. Tapi kalau ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan. Kemudian kita tadi waktu berlakunya ya, kita cara mempertahankannya nih. Cara mempertahankannya ini ada dua, hukum materi sama hukum formil. Kalau hukum materi itu dilihat dari segi isinya. Jadi udah ada ancaman. Saya contoh seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu materinya. Kalau formilnya itu cara mempertahankan atau cara melaksanakan hukum material tersebut ya. Itu berarti hukum acara. Nah, hukum acara ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara. Kalau dalam pidana berarti kitab undang hukum acara pidana. Kalau perdata kitab undang hukum acara perdata ya. Nanti lebih lanjut kita akan bahas kembali itu kan. Atau bisa teman-teman nanti tulis pertanyaan ya, atau pertanyaan atau yang belum paham di kolom komentar channel ASP TV ini. Nah, cara mempertahankannya tadi sudah ya, ada hukum material, kemudian ada hukum formil. Kemudian kita sifatnya nih, sifatnya ini memaksa dan mengatur. Sifatnya ya, jadi ada dua sifatnya. Apa itu memaksa atau mengatur itu? Kalau mengatur itu artinya hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku masyarakat ya. Dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Makanya mengatur, jadi agar tingkah laku masyarakat itu tidak sakumaha aing gitu loh ya. Kalau misalkan tidak mengatur orang misalkan naon-naon baik kan bebas, tapi ketika misalkan sifatnya mengatur, maka kita dalam berperilaku di masyarakat itu kan kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Misalkan ya kayak menggunakan media sosial atau apa kan sudah ada aturannya, maka ya kita harus ikuti sesuai aturannya. Ketika misalkan dilanggar maka akan kita dikenakan sanksi. Nah, yang kedua sifatnya ini memaksa. Maka setiap masyarakat ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan, maka memaksa kepada semua masyarakat untuk dipatuhi. Ya, yang tadi mengatur ya, kita kehidupan kita ya harus sesuai itu kan, jangan sakumaha dewek. Kemudian memaksa, ya berarti aturan itu memaksa dan kita mau tidak mau kita harus menaati suatu aturan tersebut. Kalau tidak menaati maka kita akan dikenakan sanksi. Seperti tadi, misalkan undang-undang ITE, kita menggunakan media sosial Facebook, ada Twitter kan, ada Instagram pula. Ketika misalkan kita salah menggunakan, ya maka mau tidak mau kita akan berhadapan dengan hukum. Ya. Nah, sifatnya sudah ya. Sekarang wujudnya itu ada subjektif, ada pula yang objektif. Nah, kalau objektif itu hukum dalam semua negara yang berlaku umum ya. Hukum yang dalam suatu negara yang berlaku umum seperti KUHP itu kan. Kalau subjektifnya itu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlakunya pada orang tertentu atau lebih. Nah, ini hanya orang tertentu. Saya contohnya berarti kitab undang-undang militer. Jadi teman-teman harus paham dan harus bisa membedakan ya, bahwa antara militer sama
sipil itu atau sama masyarakat hukum itu beda itu. Ketika misalkan masyarakat biasa melakukan suatu tindakan pembunuhan ataupun penganiayaan, maka prosesnya itu akan tunduk kepada KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, itu kan hukum materialnya. Maka dia diadilinya akan di peradilan umum, pengadilan negeri di mana tempat kejadian perkara tersebut. Kemudian bagaimana dengan KUH militer? Tapi dengan Pak TNI itu kan, ketika misalkan TNI melakukan penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya terkait masalah pidana, maka dia tidak diadili di peradilan umum. Dia mempunyai peradilan khusus yang namanya itu KUH militer ya, KUH militer. Jadi dia tetap punya peradilan khusus dan diadili oleh pimpinannya saja itu kan. Karena ada hakimnya gitu, ada jaksanya semuanya. Nah, kemudian kita masuk kepada isinya. Nah, isinya itu ada terbagi dua ya, ada publik, kemudian ada privat. Nah, publik ini ada HTN, ada HAN, ada juga apa ini ya? Coba. Bisa, oh iya, ada HTN, ada HAN ya. Terus kemudian kalau privat, nah privat ini ada arti luas dan ada arti sempit. Kalau kemudian kita masuk ke arti luas itu ada hukum perdata dan ada hukum dagang. Nah, arti sempit itu hanya hukum perdata saja. Nah, nanti dalam isinya ini ya, dalam bersifat publik ini ada HTN, tadi ada HAN, ada juga pidana. Nah, ini dalam kita ini nanti ya dalam materi selanjutnya kita akan masuk kepada poin pidana ini ya. Jadi yang tadi saya sampaikan dari awal sebelum kita masuk kepada pokok materi kita, maka saya akan sampaikan pengantar-pengantarnya dan itu pengantar ilmu hukumnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahaminya itu kan. Adapun misalkan belum belum paham atau belum mengerti, boleh nanti chat di grup atau boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti untuk materi selanjutnya insya Allah ya saya akan buatkan lagi video-videonya itu kan. Mudah-mudahan sih saya wabahnya cepat hilang gitu kan, biar kita bisa bertatap muka. Jadi kita lebih enak gitu loh kuliahnya itu kan. Jadi bisa tanya jawab gitu kan. Jadi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan di luar atau di tetangga-tetangga itu kan, di kampung-kampung teman kan bisa langsung face to face kita langsung bisa tanya jawab gitu kan. Tapi apalah daya kondisi kita lagi seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan aja kita berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat hilang ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya demikian ya pengantar hukum ya, pengantar ilmu hukum yang saya sampaikan. Kemudian tolong sama teman-teman pelajari, pahami, tonton videonya ini ya sampai selesai. Atau teman-teman bisa cari referensi-referensi baik Google atau buku-buku boleh ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, boleh chat di grup atau boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya atau sama Pak Acep kita akan dijawab. Ya, baik. Begitu saja ya materi kuliah pertama kita yang melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf.